Halo teman-teman, Didi Des. Yo, kembali lagi di Didi Des Channel. Yay, dan video kali ini gue mau cerita sharing aja teman-teman ke teman-teman semua tentang gimana pengalaman gue ngobrol sama idol video call lewat aplikasi namanya Cekica. Nah, ini khusus untuk Cekica ya teman-teman di video kali ini. Jadi kalau singkat kata Cekica itu lo salah satu penyedia jasa atau kayak online dari berbagai macam penyedia jasanya yang ada sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita opening dulu. Start. Oke, gue mau neketin dulu ke teman-teman kalau video ini itu bukan video tutorial. Karena apa bukan video tutorial? Karena dari Cekicanya sendiri itu udah banyak banget video atau iklan yang ngejelasin gimana teman-teman bisa akses atau menggunakan Cekica. Ini teman-teman bisa search di YouTube seperti ini dan hasilnya sebanyak ini. Itu makanya gue di sini fokus adalah cerita aja pengalaman gue ke teman-teman. Tapi semisal habis teman-teman nonton video ini dan pengen nanya-nanya nih lebih lanjut lagi, ada yang ingin ditanyakan tentang gimana caranya menggunakan Cekica, boleh banget ditanyain ke gue. Mudah-mudahan gue bisa menjawabnya ke teman-teman. Nah, terus kalau ditanya Cekica itu apa sih dan apa kelebihannya? Cekica itu sendiri adalah tadi gue bilang adalah toko tenkai online service salah satunya, dimana kalau di Cekinya sendiri fokusnya adalah jasanya adalah teman-teman bisa ngobrol sama idol teman-teman secara real time dalam beberapa bentuk. Dan ya ini yang gue baru tahu beberapa waktu lalu kalau bentuknya nggak cuma satu, tergantung idolnya, dan hasil akhirnya itu adalah teman-teman bisa mendapatkan one shot atau two shot sama idol ya secara digital. Nah itu intinya, makanya namanya Cekica, dapatnya ceki digital. Dan kalau teman-teman nanya idol siapa aja sih, grup siapa aja yang menggunakan service ini, menyediakan service ini, banyak banget teman-teman. Kayak dari nama-nama besar seperti Wasta, Supergirls, Stars Have Fun, terus yang akan gue ceritakan di video ini itu Nijikon Conquistador, terus juga yang lainnya juga banyak, terus Tinkling, Kiramikian Forento, Kamiado, Hiragana Kamiado, dan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri di kalau teman-teman udah download aplikasi Cekicanya. Oh iya, dan ini sebenarnya gue tuh udah tahu Cekica dari dulu waktu booming pertama-tama kali banget, dan gue pengen banget nyobain Cekica sama Nazunanya Supergirls. Nah cuman Nazuna Supergirls tuh selalu sold out cepat banget teman-teman, dan itu salah satu alasannya kenapa gue sama sekarang belum pernah nyoba. Dan dua, jadwalnya tuh tidak jadwal yang periodik ya, misalnya tiap hari apa atau tiap hari apa, ya tergantung idolnya. Jadi ya gue kadang tidak siap. Dan satu lagi adalah alasan yang paling menurut gue agak menyusahkan gue adalah kalau Supergirls tuh masih kebanyakan, correct me if I'm wrong, itu bentuk Cekicanya adalah bentuk yang teman-teman bisa ngobrol real time, idol ngobrol real time, ada videonya. Nah cuma teman-teman balasnya itu lewat teks aja. Nah gue tidak percaya diri akan kemampuan gue membalas dengan cepat lewat teks. Nah makanya gue itu salah satu alasan kenapa gue belum pernah mencobanya ya, yang bentuknya kayak gitu. Nah ya, jadi tadi gue bilang ada bentuknya gitu, ada bentuk lainnya juga teman-teman. Itu teman-teman bisa tergantung yang disediain service, tapi teman-teman bisa ngobrol video call. Nah itu yang akan gue ceritakan di video ini, dan yang tadi yang bentuk teks, dan juga teman-teman bisa juga milih untuk pengen video call tapi nggak ada videonya teman-teman tampil, jadi suara aja, itu juga bisa. Nah itu. Dan ini bukan pertama kalinya gue video call sama idol sebelumnya, karena sebelumnya gue juga pernah, yaitu tapi di platform lain namanya Talkport, itu sama kayak kawan Nagisanya Pips. Itu di platform itu awal-awal 2021. Sayangnya sekarang udah tidak mengadakan itu lagi ya, jadi gue mau mencoba yang lain, dan gue coba Cekica ini. Itu sih ya. Jadi di video kali ini gue akan cerita tentang pengalaman gue video call sama Kirino Miyu atau Miyupi dari Nijikon Conquistador. Nah ini Miyupi sendiri adalah member barunya Nijikon, dan kalau teman-teman udah nonton video gue nonton MV-nya terbaru Nijikon Sekachu di sini, itu teman-teman tahu sendiri gimana ekspresi gue ketika ada Miyupi
di MV tersebut. Nah, jadi semenjak nonton MV tersebut gue jadi suka banget sama Miyupi dan pengen banget cobain untuk ngobrol sama Miyupi. Dan kebetulan gue melihat kalau Nijikon itu ternyata entah dari sejak kapan ya, itu tiap hari Sabtu ngadain cekica. Dari mana cekicanya ini sendiri gue baru tahu kalau ada mode two shot dan mode video call. Nah, jadi gue tanya-tanya ke teman gue yang udah sering banget cobain cekica dan gimana kesannya dia ketika nyobain mode ini, mode video call sama two shot. Nah, ya, dan setelah tanya-tanya itu, gue jadi merasa yakin untuk cobain ah. Dan ya karena gue pengen banget kenal sama Miyupi juga, gue pengen tahu Miyupi lebih dalam juga dan pengen coba ngobrol sama dia, makanya ya gue memutuskan untuk mencobanya itu teman-teman. Nah, terima kasih Piku untuk informasinya. Nah, saat prosesinya sendiri ya teman-teman, kalau di cekica teman-teman ketika idolnya ngebuka sesi, teman-teman bisa lihat di aplikasinya ngebuka sesinya kapan. Nah untuk membeli sesinya itu teman-teman harus mempunyai namanya Cekica Point. Cekica Point ini adalah sebuah poin yang digunakan untuk membeli sesinya tersebut. Jadi kayak mata uangnya di Cekica itu adalah si poin ini. Dan naasnya adalah yang bikin jelek adalah di aplikasinya Cekica itu pilihan poinnya itu lebih sedikit dan mahal banget. Nah, dibandingin sama kalau teman-teman coba akses webnya Cekica di sini, itu pilihan poinnya itu lebih banyak, lebih beragam lah, dan menurut gue lebih ya ada pilihan yang lebih murah daripada yang ada pilihan di appnya. Nah, untuk Nijikon sendiri untuk satu sesinya itu adalah 2 menit. Jadi 2 menit teman-teman bisa ngobrol dan sekaligus nanti di akhirnya dapat ceki. Dan iya, saat udah bisa beli itu gue pakai poin yang tadi, gue beli sesinya Miyupi, gue dapat nomor urutannya masuk ke waiting room ya. Nah, ini salah satu kelebihannya Cekica sih kalau gue bilang adalah di Cekica ini adalah namanya waiting room. Nah, di waiting room ini teman-teman bisa nulis dulu nih, kayak ada sebuah kotak di mana teman-teman bisa nulis, bisa set sebuah topik obrolan yang pengen dibicarain saat itu. Nah, itu membantu banget teman-teman. Nah, karena gue baru pertama kali ngobrol sama Miyupi, ya udah gue nge-set topiknya adalah gue pengen kenalin diri. Terus gue cerita aja kalau gue suka sama Miyupi itu semenjak nonton MV-nya Nijikon yang baru. Itu, dan di waiting room ini gue juga baru tahu itu ada pilihan modenya yang tadi gue ceritain, ada 3 itu pilihan, yang video call, terus video call yang tanpa video, dan juga yang Cekica pada umumnya yang balasnya lewat teks. Itu bisa milih di sini di halaman waiting room ini. Nah, saat giliran gue tiba ya udah masuk room dan ngobrol, nyalain kamera. Nah, kamera nyala, gue juga mempersiapkan diri dulu ya. Dari 2 menit sesi tersebut kira-kira 1,5 menitnya itu kepake buat ngobrol-ngobrol, dan 30 detiknya itu terakhir, 30 detik terakhir itu dipakai buat two shotnya, buat ya untuk cekinya nanti digitalnya ya. Dan iya, karena gue nulis topiknya tentang kenalan diri gue dan pengen tahu Miyupi dan juga kesan gue terhadap MV-nya, dia di MV-nya tersebut, ya udah obrolannya seputar itu. Dan setelah selesai nanti ada archive-nya di apps-nya teman-teman, dan ada fotonya, foto hasil dari sesinya tadi. Nah, karena gue two shot ya, fotonya hasilnya two shot gitu loh teman-teman. Nah, ini kalau dari apps sih nggak bisa di save fotonya. Cuman kalau teman-teman buka dari webnya, buka akun teman dari web Cekica, itu teman bisa save. Dan sama seperti di video gue dimana gue sering melakukan only 5, itu gue langsung lah gue print pakai fotonya pakai Instax printer, jadi ceki fisik dari ceki digital tadi. Nah, dan juga ini di appsnya itu, archive-nya itu selain fotonya itu juga ada video selama teman-teman ngobrol sama idol teman-teman. Nah, tapi ini informasinya di sini adalah teman-teman kalau mau lihat archive videonya tuh mesti bayar lagi pakai poin. Dan juga ada premium deh kalau nggak salah teman, Cekica premium, di mana teman-teman bisa nge-archive lama gitu teman-teman. Nah, itu sih teman-teman prosesinya gue ngobrol sama Miyupi di Cekica. Nah, kalau kesannya
ngobrol sama Miopi di Cekica kemarin itu adalah pertama adalah yang paling pertama adalah kurang apa kurang waktunya teman-teman ya, karena 2 menit 30 detiknya kepotong tuh shot teman-teman. Aduh, padahal jujur pengen ngobrol lebih banyak lagi, cuman ya karena memang harus ada two shotnya ya, jadi mau nggak mau ya terpaksa motong waktunya 30 detik itu buat two shot. Well, gimana ya kalau bandingin sama ketika gue ngobrol sama Nagisa di Talkpot yang pernah gue lakukan sebelumnya, itu karena cuma ngobrol aja 2 menit full ngobrol aja, fokus ngobrol, itu kayak pas gitu waktunya teman. Sementara di sini itu kepotong buat two shot ya, jadi mungkin gue harus menurunkan ekspektasi gue ngobrol ya ketika gue mau mencoba ini selanjutnya adalah ya ketika mereka terus 2 menit ya 1,5 ada waktu yang kepake buat two shot atau ya foto itulah teman-teman. Nah itu sih, terus juga gue merasa terbantu banget sama apa yang gue tulis di waiting room, itu ngebantu banget benar teman-teman, karena awal-awal jujur Miopinya agak bingung mau ngomong apa karena melihat gue kaigai dari luar, bukan orang Jepang ya, dia agak bingung gitu ya. Pas ngomong ternyata gue bisa jawab atau gue bisa bahasa Jepang ya, jadi lancar di situ dan terbantu banget sama apa yang ditulis di situ, kayak gue nyebutin nama gue Diti, terus juga ditanya kesannya tentang MV-nya tersebut ya, gitu sih. Dan pada akhirnya adalah itu menjadi sebuah obrolan yang menyenangkan. Terus juga adalah ketika berhadapan sama Miopi ya, meskipun bukan berhadapan langsung, berhadapan lewat video, gila, so kawaii. Itu karena dia kayak pakai baju yang menurut gue kawaii banget. Terus juga face to face ngobrol ya, gue merasakan gejolak kawaii gitu teman-teman, kerasa banget lah. Dan yang itu bikin gue berkesan banget abis ngobrol sama dia. Dan apa ya, ngobrol sama idol itu meskipun nggak langsung ini adalah selalu membahagiakan teman-teman. Dan menurut gue ini terlebih lagi gue ngobrol pertama kalinya sama Miopi dan gue mendapatkan impresi yang bagus dari ngobrolan itu dengan Miopi, dan gue merasa yakin gitu loh teman-teman kalau wah oke lah ini gue harus ngikutin Nijiko kayak dari sekarang, ngikutin lagi Nijiko dari sekarang, gue harus dukung Miopi gitu loh. Karena apa ya, obrolannya menjadi asik dan jadi nagih gitu loh teman, jadi nagih pengen ngobrol lagi topik yang lain, pengen tahu tentang satu sama lain lebih dalam lagi nantinya gitu. Dan ya karena Miopi bilang ayo kita ngobrol lagi nanti ya, ayo gitu, gue pengen coba lagi nanti kalau ada waktu dan kesempatan lagi. Dan apa ya, menurut gue adalah ngobrol lewat video call online ini, kalau dibandingin sama ngobrol langsung ya jauh teman-teman, lebih damage-nya tuh lebih biasa kalau memang ngobrol langsung. Tapi ya mau gimana lagi, kita lagi situasi pandemi gini, dan apa ya, menurut gue ngobrol karena mumpung ini masih ada gitu loh, mumpung event kayak gini-gini masih lumayan banyak ada, ya kenapa enggak gitu loh, karena bisa ngeset juga teman-teman lebih kenal sama idol itu sebelum teman-teman bisa ketemu langsung ya, karena kita nggak tahu ya bakal bisa ke Jepang lagi kapan gitu loh teman-teman. Ya lumayan buat ngeset kalau kita udah tahu tentang kita duluan dari sering ngobrol secara online ini. Ya kalau gue bandingin efeknya ya teman, kalau damage-nya ketemu langsung tuh kayak seminggu masih berasa. Kalau ngobrol online ya 1-2 hari gitu. Kalau menurut gue ini yang gue rasain damage-nya. Ya dan pasti menyenangkan teman-teman. Nah makanya gue saranin sih kalau teman-teman mau mencoba, gue akan support itu teman-teman. Silahkan mencoba karena mumpung masih ada, ya kenapa enggak gitu dicoba. Nah, kayaknya itu aja sih teman-teman untuk video kita kali ini. Itu tadi gue sharing cerita tentang pengalaman gue ngobrol sama Miopi di Cekica. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Hehehe. Dan juga kalau teman-teman ada saran juga, jangan, Diti sangat menyarankan untuk teman-teman memberikan saran, karena
untuk membangun konten yang lebih bagus lagi untuk kepada teman-teman sekalian. Nah, udah itu aja dari gue Diti. Sampai jumpa bertemu di konten gue selanjutnya. Selanjutnya gue Diti. Bye bye.